Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab An-Nasihatul Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Imam Al-Habib Kebetul Arsyad Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Ta'alawi Sahibul Ratib Rahimullah radhiyallahu anhu nafa'an nabi bi ulumihi bi ulumi sairil awliya wassalihin bidarain. Masih tentang pembahasan beliau tentang tentang panjang angan-angan atau amanil maghfirah, angan-angan pada ampunan yang tidak disertai dengan amal. Wa'alam ilang qala Syekhul radhiyallahu wa'alam anna amanil maghfirah anna amaniyal maghfirati ma'al kasali wal batalati min adharri syai'in 'alal insan. Ketahuilah olehmu bahwasanya angan-angan kepada ampunan bersama dengan bermalas-malasan dan batalah, perbuatan sia-sia, itu termasuk paling madaratnya sesuatu kepada manusia. Di pembahasan berikutnya, sebelumnya sudah dibahas bagaimana sifat para aulia Allah dan sifat para a'da Allah. Para aulia Allah dari kalangan para orang kekasih Allah, baik para nabi, para aulia sendiri, makin diberitakan di Al-Quran, mereka yad'unana raghaban wa rahaban, menyeru kepada kami dalam keadaan harap dan cemas, bahkan meskipun banyak amal mereka. Sedangkan para a'da Allah, musuh-musuh Allah waliyadzubillah, mereka orang-orang yang sudahlah tidak banyak amal, namun mereka tertipu kalau di akhirat nanti mereka akan mendapat tempat kembali yang bagus. Wala irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Seandainya saya dikembalikan nanti kepada Tuhan saya akan mendapat yang terbaik, kata mereka. Seolah-olah mereka sudah tekan kontrak dengan Allah SWT. Ya. Dan perbuat sifat seperti ini juga Allah kecam juga kepada Yahudi. Katakan bahwa qul tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka para Yahudi berkata, tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja. Maka Allah katakan, qul, katakanlah pada mereka, attakhadtum indallahi ahdan. Apa kamu sudah tekan kontrak dengan Allah SWT? Kasarnya kan bahasanya begitu. Apa kamu attakhadtum indallahi ahdan? Apa kamu sudah mengambil janji dari Allah? Kalau memang iya, fala yukhliful ahda, Allah tidak bakal mungkin mengingkari janjinya seandainya kamu sudah ngambil janji kepada Allah seperti itu. Entaqul Allahi ma la ta'lam, apakah kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui? Itulah orang-orang yang ghurur waliyadzubillah, tertipu. Dia bermalas-malasan, bahkan ingkar pada Allah, namun merasa nanti di akhirat mereka akan mendapat tempat kembali. Dan mereka mendasari pemberian Allah pada mereka di dunia akan kebun dan seperti kisah yang panjang lebar di surat Al-Kahfi. Qadrul matar rajulan jannata ini. Buatlah kau bermisal Muhammad, dua orang, yang satu dikasih kebun dan seterusnya. Nah itu mereka menganggap pemberian Allah yang banyak di dunia itu, menganggap bahwa seolah-olah Allah mencintai mereka. Itu tolak ukur mereka. Kalau Allah ngasih saya banyak di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, kata mereka. Padahal itu nggak bisa menjadi tolak ukur, nggak bisa menjadi tolak ukur. Ya. Kalau gitu kan semua nabi kaya semua. Padahal nabi yang kaya cuma bisa dihitung jari.
Nabi Daud mungkin yang terkenal juga raja juga, anak beliau Nabi Sulaiman alaihissalam, para Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Paling cuma beberapa saja. Kalau seandainya tolak ukurnya itu dunia, ya sudah Allah kasihkan kepada orang yang paling dicintainya, itu Rasulullah SAW. Kalau kita tahu Rasulullah kadang kita kan yataghadda lam yata'asha, lam yataghadda. Rasulullah itu kalau makan siang tidak makan malam, kalau makan malam tidak makan siang. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka dari situ kemudian lanjutan pembahasan itu, ketahuilah olehmu wa alam anna aman ma fil kasar, ya. Betul sampai situ. Di halaman berapa itu? Ada. Di halaman yang apa? Yang terjemah. Ya betul ya. Ketahuilah olehmu, ya. 53. Ya. Ada lagi, sudah. Oh ya sudah. Halaman 53. Nah iya betul. Ya sampai situ. Walam ketahuilah olehmu ana amani al maghfirati, bahwa sesungguhnya berangan-angan akan ampunan Allah, mal kasali, bersama dengan bermalas-malasan, wal batolati, dan bersia-sia, min adhari syai'in al insan, termasuk sesuatu yang paling bahaya bagi manusia. Uqad fasyad, dan sungguh telah menyebar apa amanil maghfirah ini tadi, ala asinatil mukhallitin, atas lesan-lesan orang yang mencampur adukan amal baik dan amal buruk, min ahli hadaz zaman, dari orang di zaman ini. Ya. Walidzalika tawwalna kalam. Oleh karena itu kami panjangkan, sengaja kami panjangkan kalam, ya, pembicaraan via tentang amanil, tentang angan-angan menggapai ampunan Allah ini, roja'a, karena mengharap ayyan fa'allahu bihi, agar Allah memberi manfaat dengannya, dengan kalam saya ini, man waqafa alaih, orang yang berhenti pada kalam ini, minhum, diantara mereka ahlu hadzal zaman, fayatanabbaha, sehingga tersadar orang itu, min ghaflatih, dari lalainya, kelalaiannya orang itu, dari man waqafa tadi, wa yastaiqidha, dan supaya terjaga, min raqadatihi, dari tidurnya orang tadi, indama ya'lam, ketika dia mengetahui, anna ahlan nubuwati, bahwasanya para ahli kenabian, para nabi, wa ahla solahi, dan bahwasanya para ahli kesolehan, para aulia usolihin, kanu fi nihatil khawfin Allah, mereka dahulu, mereka berada dalam puncak ketakutan dari Allah. Padahal mereka seorang nabi, mereka seorang solihin, tapi tetap berada dalam ketakutan pada Allah. Hatta kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ada siapa Nabi kita Muhammad SAW yaqul, bersabda, lau akhadhanillahu ana wa ibnu Maryam, seandainya Allah menyiksa saya, wa ibnu Maryam, dan juga Isa putra Maryam alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima janat hatani, dengan apa yang diperbuat berupa pidana daripada dua hatani, dua jari ini, itu as-sabab wal ibham, menunjuk kepada telunjuk dan jari jempol, ibham. La'adzabana, jadi seandainya Allah menyiksa kami, saya dan putra Maryam Nabi Isa, dengan apa yang diperbuat oleh dua jari kami ini, la'adzabana, pasti Allah akan menyiksa kami, tsumma lam yadhlimna syai'an, kemudian Allah tidak akan menzalimi, berbuat zalim pada kami sedikit pun. Itu seorang nabi. Seandainya, ini nggak mungkin, para nabi masum, terbelah dari dosa. Ya, terbelah dari dosa baik sebelum kenabian maupun setelah menjadi nabi. Ala khilaf atas itu para ahli akidah, cuma muktamad begitu. Ahlussunnah wal jamaah. Ya, maksum tidak mungkin. Makanya kalimatnya lau, seandainya kami berbuat salah dengan dua jari ini. Ini menganukan apa? Mengisyaratkan pada anggota yang sangat kecil sekalipun, bukan perbuatan yang besar dengan anggota yang besar. Seandainya kami berbuat salah dengan dua jari kami, pasti Allah akan menyiksa kami. Seandainya, saking adilnya Allah SWT, dan saking takutnya mereka kalau ketimpa siksa Allah SWT. Padahal mereka para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam.
Wala syakka, dan tidak ragu lagi anal anbiya awal auliya, bahwasanya para nabi dan para wali a'rafu billah, orang yang paling mengenal terhadap Allah, wa bikaromeh, dan mengenal kepada kemuliaan kedermawanan Allah al-azimi yang amat agung, wa rahmatil wasi'ah, dan rahmat Allah yang luas, min ghairihim, dari selain mereka. Ya kan? Para nabi kan orang yang paling kenal Allah, paling kenal luasnya rahmat Allah. Tidak ada para nabi, tenang saja saya ada rahmat. Tidak ada Rasulullah mengatakan, ya, tenang saja seolah-olah. Walaupun padahal beliau sudah jamin, para nabi maksum, beliau sudah jamin juga liyaghfiralakum ma taqaddama min ta'akhir, sudah jamin oleh Allah SWT. Tapi nggak ada Rasulullah kemudian mengandalkan diri kepada itu, tidak ada. Padahal mereka para nabi orang yang paling kenal Allah, paling kenal luasnya rahmat Allah. Tidak ada mengandalkan, tenang saja Allah itu Ghafurur Rahim. Tidak saya. Falam yabqa, maka tidak tersisa illa ayyakuna ahlut takhliti wa tafriti aula bil khuf, maka tidak tersisa kecuali apa ayyakuna, apa hendaknya yakuna ada para ahlut takhlit, orang yang mencampur adukan antara baik dan buruk, tafrit, orang yang teledor, aula, itu lebih utama untuk takut. Kita ini lebih utama untuk takut, bukan nabi, bukan wali. Ya. Paling mentok wali ya wali murid, wali santri ya. Bukan aulia Allah, bukan wali Allah. Maka pantasnya kita untuk takut. Kalau mereka saja takut begitu, para aulia, para anbiya takut, apalagi kita yang mereka lebih tahu akan luasnya rahmat Allah. Kalau mau mengandalkan Ghafurur Rahim, betul, tidak salah mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Itu saking takutnya. Tapi kan semua kan menurut kesannya Allah. Ya, Allah juga Ghafurur Rahim, tapi Allah syadidul iqab. Mana yang Allah mau, ya kan fa'alul lima yurid, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Aula bil khauf, kita orang yang suka mencampur aduk antara yang baik, kadang benar, kadang. Maka lebih utama untuk takut minggu wajin dari segala sisi. Wa ala kulli hal, dan dalam segala keadaan. Kadang kita taat pun, kalau dibandingkan dosa kita yang dulu, apa iya taat kita bisa sebanding dengan sudah membandingin dosa yang sudah kita lakukan umpam, atau apalagi dalam keadaan maksiat. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Wa alam, ketahuilah olehmu annal mutamannil maghrura, bahwa sesungguhnya orang yang berangan-angan, yang tertipu, orang yang suka angan-angan panjang tadi seperti tadi, dan tertipu dengan angan-angannya, itu maktu'ul hujjah, terputus hujjahnya, dalilnya dia, bi aisari maunatin, dengan paling gampangnya kepayahan, paling gampangnya usaha. Ya, apa? Faidah qala, ini contohkan pada sama beliau bagaimana terpatahkannya hujahnya orang yang suka cuma sekedar ya, saya mengatakan cuma sekedar mengandalkan Allah itu Ghafurur Rahim. Saya tidak katakan itu salah. Tapi kalau tidak diimbangi kesadaran bahwa Allah itu juga keras azabnya, ini bahaya. Enggak apa-apa, Allah Ghafurur. Ya. Qala innallaha la tadurru dzunub, kata mereka, kata Habibul Haddad, qala, berkata orang yang mutamanni, orang yang tertipu ini, Allah itu tidak dimadoroti oleh dosa kita. Betul kan? Betul. Allah mau semuanya dosa, Allah tidak terkena madorot dengan dosa kita. Wala tanfa'u ta'ah, Allah juga tidak mengambil manfaat dengan ketaatan kita. Betul. Wa huwa ghaniyun, kelihatannya betul punya. Wa huwa ghaniyun anni, Allah maha kaya dari saya. Ya. Kan dari saya, dari kita, dari semua alam pun Allah nggak merasa kebutuhan juga. Maha kaya Allah dari itu, ya kan? Maka kemudian apa? Kata beliau, wa an amali, Allah maha kaya dari amal saya. Fakullahu, ucapkan pada orang yang mengatakan seperti itu, sodakta, kau benar. Benar ucapanmu itu, Allah itu Ghafurur Rahim. Benar, Allah tidak mungkin dimadoroti dengan dosa kita, tidak mungkin. Terus Allah terkena turun jadi pangeran umpama karena dosa, ya tidak juga. Atau Allah bertambah kekuasaannya karena banyaknya yang taat, ya tidak juga. Dan Allah maha kaya dari amal kita, betul. Katakan pada dia, sodakta, kau benar. Walakin, ada tapinya. Akan tapi, az-dzunubu tadurruk, dosa itu memberimu madorot. Betul, dosa itu tidak membuat bahaya Allah, tapi dosa itu membuat bahaya diri kita di dunia dan ya kan. Wa ta'atu tanfa'u, ketaatan itu memberimu manfaat. Wa anta faqirun ila amali sholeh, sedangkan engkau amat fakir kepada amal soleh nanti.
Kita sekarang belum ngerti kadar amal soleh kita, baru kita ngerti nanti ketika dikubur, di barzakh, di akhirnya baru kita ngerti kadar amal soleh kita. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar, saya sering mengulang pernyataan ini, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, setiap kali lewat di kuburan, beliau sholat 2 rakaat, cari tempat sholat. Tanya sama tabi'in yang mengikuti beliau, kok begitu jenengan? Kau sholat ya? Iya. Kamu tahu ini orang ini seandainya boleh dihidupkan, dia mau, seandainya boleh, dia minta dihidupkan walaupun sholat untuk sholat 2 rakaat. Kata beliau, mereka sudah tahu tapi nggak bisa amal. Kita masih bisa amal tapi belum ngerti harganya 2 rakaat. Mereka sudah ngerti tapi apa daya, sudah nggak bisa beramal lagi. Summa qullahu, kemudian ucapkan kepada orang tadi, si orang yang tertipu tadi, kan kita katakan kau benar, betul, Allah tidak mungkin terkurangi kekuasaannya karena dosanya hamba, tidak mungkin juga tambah kekuasaan karena ketaatan hamba. Ya, Allah tidak mungkin butuh kepada amal kita, betul, tapi engkau lah yang butuh pada amalmu. Ya, kalau kau buat buruk, kembalinya jeleknya pada engkau. Dunia akhirat berbuat baik, baiknya pun kembali kepada engkau. Ya, terus katakan lagi pada orang itu. Ya kita katakan pada diri kita, kadang kita juga kadang masuk ke orang yang tadi itu, kadang tertipu dengan rahmatnya Allah. Ya. Uqud anil kasbi, gini saja. Coba ucapkan padaku, summa qullahu, ucapkan pada orang yang seperti tadi. Uqud anil kasbi, kau duduk saja dari bekerja, enggak usah bekerja wis. Wal harokati, duduk dari bergerak, enggak usah bergerak. Wasai, berjalan kemanapun. Lil ma'ash, untuk penghidupan. Kau duduk saja, coba kau duduk saja. Fa inna Allah ta'ala qad domina laka rizqa, sebab Allah sudah menjamin bagimu rezeki. Wa khazainus samawati wal ardi fi qabdatih, sedangkan perbendaharaan langit dan bumi berada dalam genggaman Allah. Ya. Coba kamu ucapkan gitu kepada orang tadi. Tenang saja. Kamu enggak usah, kalau gitu kamu enggak usah kerja. Duduk saja di rumah. Toh Allah sudah menjamin. Apa dia bakal? Udah bisa. Ini harus diikhtiarkan. Ajib. Giliran rezeki zahir harus diikhtiarkan. Giliran ampunan terdekat pada Allah enggak perlu ikhtiar, katanya cukup Allah ghafurur. Ajib. Padahal Tuhan dunia, Tuhan akhirat sama. Itu Allah SWT. Kok bisa beda cara pemikirannya, dunia lain, akhirat lain, padahal Tuhan dunia, Tuhan akhirat sama. Sodakta fasawfa yaqulu, maka orang itu akan berkata, kalau ya, sodakta, kau benar, Allah itu jamin rezeki, betul perkataanmu. Walakin labudda minas sa'i wal harakah, tapi harus diusahakan dan ada gerakan. Gila rezeki dia bilang gitu. Oh enggak bisa, kita harus ikhtiar. Terus doain, nanti kan datang sendiri. Oh enggak bisa, harus diikhtiarkan. Nah gila rezeki zahir, dia bilang begitu, harus diikhtiarkan. Bila diajak ngaji, belum dapat hidayah. Ajib. Ya. Kemudian waqala ma ra'ayna syai'an yasul bidzalik, sedikit sekali kami melihat sesuatu yang terhasilkan tanpa usaha. Jarang, memang ada orang gitu, tapi jarang sekali. Kebanyakan orang tuh ya ikhtiar, baru dia akan insya Allah dapat rezeki, walaupun Allah menjamin. Betul kau punya perkataan Allah jamin, tapi harus diikhtiarkan, kata dia, kata si orang yang tertipu tadi. Wa qullahu, nah kalau sudah begitu kata Abdul Haddad, qullahu, ucapkan pada orang itu, inna dunya allati amarakallahu bitarkiha, sesungguhnya dunia yang Allah perintahkan kamu untuk meninggalkannya, wa nahaka ani raghbati fiha, dan Allah larang kamu untuk cinta kepada dunia tadi, wa dhamina laka qadral kifayah, dan Allah sudah menjamin bagimu kadar kecukupanmu minah dari dunia, la tuhsul la tahsulu, tidak diperoleh apa dunia tadi illa bisa'i wa talab, kecuali dengan usaha dan mencari, wal akhiratul lati, sedangkan akhirat allati raghabakallahu fiha, yang Allah rangsang kamu untuk menuju akhirat tadi, untuk mengejar akhirat, wa amaruka bi talabiha, Allah suruh kamu untuk mencari akhirat, wa akhbaruka fi kitabih, Allah sudah kabarkan padamu dalam kitabnya, wa ala lisan nabiyyi, dan melalui lisan suci nabinya sallallahu alaihi wasallam, bi annaka la tanju min adzabih, bahwasanya kau tidak akan selamat di akhirat dari azabnya Allah, wa tafuz bi thawabi, tidak akan kau memperoleh pahalanya, hatta tas'alah, sampai kau berusaha untuk menggapai
kenikmatan akhirat dan pahala akhirat. Wa tajtahid, sampai kau berusaha untuk fi talabiha, untuk mencari akhirat. Naro kamu toyan laha, kenapa kami lihat kamu kok menyanyiakan akhirat. Maksudnya ringkasannya kata beliau, loh dunia itu loh yang Allah suruh kamu, yang Allah mengabarkan kamu bakal meninggalkan dunia ini, sementara dunia yang Allah suruh jangan kamu cintai dia, itu kamu katakan harus diikhtiarkan. Sedangkan akhirat yang Allah suruh kamu mengejarnya, kamu malah tenang. Hamba macam apa kan? Wairu muktarith biha, kamu malah tidak peduli kepada akhirat itu. Wairu muktarithin mudayyi'an wairu muktarithin, kamu menyanyiakan akhirat, tidak peduli pada akhirat. Giliran dunia yang Allah malah suruh kita meninggalkannya, artinya tidak terlalu mencintainya, sekedar cukup untuk kita ibadah, kamu malah mengejarnya mati-mati. Akhirat yang sudah jelas Allah suruh kamu mengejarnya, malah kamu tenang-tenang. Fa bi ayyi hujjatin wa bi ayyi wajhin talqallaha, maka dengan hujjah, dalil macam mana dan dengan wajah mana kamu bakal menjumpai Allah SWT. Wa talqa Rasulullah SAW, dan kamu bakal menjumpai Rasulullah SAW. Alladzi arsalahu ilaika, yang Allah telah mengutus beliau kepada engkau, yad'uka minad dunya al-akhirah, yang mana beliau SAW menyerumu dari dunia menuju akhirat. Wa inda dzalika tanqati'u hujjatuh, maka ketika itu terputuslah alasan-alasan dari orang yang tertipu tadi, ya kan? Hampir sudah alasannya dia. Wala yadri ma yaqul, dia tidak akan ngerti apa yang harus dia ucapkan untuk menjawab itu. Kata beliau. Nah, hujjah ini ya nggak usah kita gunakan orang lain, untuk kita saja juga sudah cukup. Kita ada yang termasuk orang yang tertipu tadi. Allah itu Ghafurur Rahim. Wa alam rahimakallah, dan ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, yakinan, secara yakin, ketahuilah dengan betul-betul, anau kullama kana al-iman aqwa, bahwasanya setiap kali ada apa iman itu makin kuat, wal amalu aslaha, dan amal itu makin baik, makin soleh, kanal khaufu aktsaru, maka rasa takut makin banyak. Itu ciri-cirinya kata beliau. Makin iman kualitas kuat, kualitas iman seseorang, makin soleh amal seorang, cirinya harusnya rasa takutnya makin banyak. Wa kullama kana al-iman adhaf, setiap kali imannya itu makin lemah, adhafa, wal amalu aswa'a, amalnya makin buruk, kana al-khaufu aqalla, maka rasa takutnya berarti makin sedikit. Kalau imannya lemah berarti nggak ada takutnya, itu ciri iman lemah, nggak ada rasa takut sama sekali. Rasa takut kuat itu ciri imannya kuat. Meskipun amalnya banyak, tapi dia takut pada Allah. Wal amnu wal iqtiraru aghlaba, maka rasa aman dan tertipu kepada rahmatnya Allah itu lebih dominan. Makin lemah iman, makin lemah pula, makin sedikit rasa takut, makin dominan rasa tertipu dari rahmatnya Allah. Fa'tabir dzalika, ukurlah, perhitungkanlah hal tersebut fi nafsika, dalam dirimu, wa fi ghairika, dan dalam orang selainmu. Tajidhu bayinan, kau akan dapati perkataan saya ini jelas. Silakan kau buktikan. Orang makin buruk amalnya, rasa takutnya makin sedikit kepada Allah. Alhamdulillah. Berarti makin soleh amalnya, cirinya takutnya makin banyak. Oh, kata banyak amal tapi nggak banyak takut. Alhamdulillah. Maka wa ala jumlah, dan secara gemblengan, secara menyeluruh, ala jumlah, kesimpulannya, fa inal mu'mina shadiq, singkatnya di situ halaman 55, orang mukmin yang shadiq, yang tulus, yang jujur, waladzi ya'malu bis shalihat, adalah orang yang beramal dengan amal-amal soleh, yukhlisu fiha, dan mengikhlaskan pada amal soleh, atau ikhlas, berusaha ikhlas dalam amal solehnya. Wa yarjul qabula wa thawaba alaiha, dia berharap diterimanya penerimaan amal dan thawab, ganjar pahala alaiha, atas amal solehnya. Min fadlillah, murni karena karunia Allah, bukan karena kepantasan dia mendapat pahala, murni karena karunia Allah SWT. Wa yujanibu sayyi'at, orang yang mukmin shadiq itu, selain dia berusaha amal soleh, ikhlas dalam amal soleh, berharap
pahala dari Allah, murni karena karunia Allah, dia juga berusaha menjauhi keburukan. Wa yab'udu anha, menjauh dari keburukan. Ya khafu ayyubtala biha, dia khawatir kalau diuji oleh Allah dengan kemaksiatan. Dia tidak merasa aman daripada takut kalau terjerumus pada kemaksiatan. Yakshal iqaba alama amilau minah, dia takut akan siksaan atas apa yang sudah dia perbuat daripada kemaksiatan yang dulu-dulu. Wa yarjul maghfirata minallah, dia berharap ampunan dari sisi Allah ba'da taubati, tapi setelah taubat. Bukan mengharap ampunan tapi angan-angan saja ampunan Allah ghafuran, tapi dia tidak taubat. Itu yang dikecam tadi kan yang di awal. Tahu Allah ghafuran tapi menjemput ampunan Allah tidak mau. Tapi dia cuma mengatakan, tenang saja Allah Ghafurur Rahim, cuma mengatakan itu yang dikecam tadi. Asalkan orang mukmin tidak. Dia bagaimana beramal soleh, ikhlas, berharap pahala, tapi bukan karena kepantasan dia berpahala, murni karena karunia Allah. Selain itu dia coba sangat usaha untuk menjauhi kemaksiatan. Dia bahkan khawatir kalau Allah uji, naudzubillah, Allah uji dia dengan kemaksiatan, dan dia takut kepada siksa Allah atas apa yang dia sudah perbuat dari kemarin. Yarjul maghfirah, mengharap ampunan Allah setelah taubat, setelah dia berusaha untuk taubat, wal inaba ilallah, kembali kepada Allah. Faman kana minal mu'minina ala ghairi hadhil awsaf, maka siapa yang berada, siapa man tadi dari orang mukmin berada atas ghairi hadhil awsaf, selain sifat-sifat yang tersebut tadi, fa huwa minal mukhallitin, berarti dia termasuk orang yang mencampur adukkan antara amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Amal soleh dan amal yang lain adalah amal yang buruk. Wa amru fi wayatil khatar, perkaranya berada dalam puncak kegentingan, puncak yang mengkhawatirkan. Ya, bagai telur di ujung tanduk, katanya peribahasa. Fafham hadil jumlah, maka pahamilah olehmu kalimat saya ini. Wa talib nafsaka, tuntutlah dirimu sendiri biar dengannya, dengan kalimat jumlah saya ini, tanju, maka insya Allah kau akan selamat. Wa tafuz, kau akan beruntung insyaallah ta'ala. Minal amin, amin ya rabbal alamin. Mudah kita termasuk, amin. Wa alam, saya tambah sedikit lagi. Wa alam anna unwana sa'adah, ketahuilah bahwasanya tanda orang itu bahagia, ayyuwafiqallahu al-abda lil amali sholih fi hayatihi, Allah beri dia taufik seorang hamba untuk amal soleh. Allah kasih taufik dorongan untuk beramal soleh fi hayati, selama hidupnya, dalam hidupnya. Wa yuyassirahu, Allah gampangkan dia lahu untuk amal soleh. Allah gampangkan abad tadi untuk amal soleh. Wa unwana syaqawah, sebaliknya tanda orang celaka, naudzubillah, ala yuyassiru lil amali soleh, tidak Allah gampangkan untuk amal soleh. Wa yubtala bil amali su, dan dia selalu diuji dengan amal buruk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, beramallah kalian, fa kullun muyassarun, maka sesungguhnya setiap orang akan makhluk hamba ini muyassarun, akan digampangkan lima khuliqalah, kepada sesuatu apa yang dia diciptakan karenanya. Man khuliqal jannah yusira li amalil jannah, siapa yang dicipta untuk surga, tandanya adalah Allah gampangkan dia untuk amal-amal surga. Wa man khuliqal nar, naudzubillah, siapa yang dicipta untuk neraka, yusira li amalin nar, digampangkan untuk amal-amal ahli neraka, naudzubillah. Ya. Jadi seolah Rasul bersabda, beramallah, amal itu tanda kamu masuk kelompok yang karena ini kan hadis potongan yang sudah kita bahas, potongan hadis akhir yang sudah kita bahas di Arba'in Nawawi, yang mana di awal hadis ini kan Allah itu kata untuk ibni Adam itu fi batni ummi, sedangkan dia masih berada di perut ibunya, rizqau dan seterusnya, amalaun. Di antara kalian ada orang yang sudah beramal dengan amal ahli surga, antara dia surga dengan surga tinggal satu jengkal lagi hampir masuk. Ternyata ketentuan Allah berkata lain, dia berbalik menjadi amal ahli neraka, fayadkhuluha, masuk ke neraka. Sebenarnya ada orang yang beramal amalin nar, atakun mayakun bainahu bain illa dzira, untuk tinggal sehasta lagi daripada dia dengan neraka tinggal sedikit masuk neraka. Ternyata ketentuan Allah berkata lain, beramal berbalik dia menjadi amal surga, ahli surga, hanya masuk ke surga. Nah, ketika itu para sahabat mengatakan, idzan natakil, kalau gitu ya Rasul, kita pasrah saja, lemono.
Lek pancen kados ngoten nggih Kanjeng Nabi kula pasrah mawon. Kita pasrah saja kepada Pangeran. Kersane Pangeran. Idan natakil, kalau gitu kita pasrah ya Rasul. Terus Rasul mengucapkan, malu beramal kalian, sebab masing-masing dari kalian akan beramal sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Artinya seolah-olah Rasul bersabda, amal itu tanda kalian masuk kelompok yang mana? Yang digampangkan untuk amal surga, apa yang digampangkan itu? Yang beramal. Lama qabadallahu qabdatain, ketika Allah menggenggam dua genggaman. Enggak bisa ditafsirkan di hadis sifat, terus ditafsirkan diserupakan Allah dengan apa? Makhluk yang menggenggam seperti genggamnya gitu. Ketika Allah menggenggam dua genggaman dalam kekuasaan Allah. Qala liqabdati su'ada, Allah berfirman pada genggaman yang isinya adalah calon orang-orang yang bahagia. Haula ilal jannah wa bi amali ahli jannah ya'malun. Mereka ini saya ciptakan untuk surga dan dengan amal ahli surga lah mereka beramal. Qala liqabdatil asqiya. Maka dikatakan dan Allah berfirman pada genggaman yang berisi orang-orang yang asqiya, celaka. Haula ilan nar linnar wa bi amal ahli nar ya'malun. Mereka ini untuk neraka, dicipta untuk neraka dan dengan amal ahli neraka lah mereka berbuat. Kemudian summa alam anal mu'min basir biddin, bahwasanya orang mukmin yang basir, yang sangat teliti dengan agama, dia menancap, meresap dalam ilmunya, mendalam ilmu dan keyakinannya, huwallazi yuhsinul amalillah, yaitu orang yang memperbagus amalnya hanya karena Allah. Dia jitahid bidzalika bikullihi, dia berusaha untuk itu dengan segenap jiwa raganya, dengan keseluruhan dia. Tsumma ya'tamid 'ala Allah ala fadlih, kemudian setelah beramal, mengikhlaskan amal, memperbagus amal, dia ya'tamid 'ala Allah, mengandalkan atas Allah dan atas karunia Allah. Wala ya'tamid 'ala amali wasani, dia tidak mengandalkan amalnya dan kebaikan. Bukan beramal ya, beramal tapi tidak mengandalkan amalnya, jangan mengandalkan. Wa ala hadzal wasf madal anbiya wal ulama wa salaf wal khalaf alaihimus salam rahmah wa ridwan. Dan atas sifat inilah telah berlalu para anbiya, para ulama, para solehin dari kalangan salaf, ulama salaf dan khalaf alaihimus salam, orang-orang semoga salam Allah atas mereka, rahmat Allah, ridha Allah atas mereka, amin amin wa nafa'ana bihim amin. Allah a'lam bissawab. Yang betul adalah beramal namun tidak kemudian mengandalkan atau tidak tertipu dengan amal, dan dia bersyukur. Ya, kan sebagaimana firman Allah, ya bani Adam, hadhihi a'malukum uhsiha lakum. Wahai bani Adam, ini adalah amal kalian, saya cuma menghitung, saya mencatatnya untuk kalian. Faman wajadaha khairan, siapa yang mendapati amal-amalnya baik, falyahmad, maka hendaknya dia memuji Allah yang mana telah menolong dia untuk berbuat baik. Faman wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati selain kebaikan, selain kebaikan, fala yaluman illa nafsa, maka jangan celah siapa-siapa, celalah nafsunya yang telah menjerumuskan dia kepada. Kemudian Allah bantu kita, ya man wafaqa lil khair wa anhum alaih, wafiqna lil khair wa inna alaihi. Wahai orang-orang yang wahai zat yang telah memberi taufik pada orang yang ahli kebaikan untuk berbuat baik, tolonglah kami untuk berbuat baik. Dan berilah kami taufik untuk berbaik, tolonglah kami untuk berbuat baik. Allah alam shawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafana bi'anna naqda rabbana wa annana sarafana ala ladha syarafana batub taubat aghsilu kulla awba wa sulana al-awra amin rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal muslimin ajma'in amin rabbi fadlan wa judan manna bik